Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan di video kali ini saya akan nge-review Rubik dari GunCube. Dan ini adalah Rubik, salah satu Rubik yang paling mahal saat ini juga dari GunCube. Nah ini dia Rubiknya, ini adalah Rubik Gun Air X versi numerical IPG. Ini dia, kita unbox ya. Ini ada lebih simpel ya gunnya sekarang. Di sini cuma ada 2 kotak sama ada 1 kartu. Ini boxnya cuma kayak gini doang, lebih simpel. Nah ini kita bakal dapet kartu kayak gini kartunya. Tinggal kalian lihat. Normal sih, kayak Rubik Gun yang versi IPG V5 juga sama. Hampir nggak ada bedanya sih. Oke, sebelum ke Rubiknya, kita bakal ngebuka box tambahan yang ada di dalam boxnya. Jadi di samping Rubiknya ada box ini. Isinya apa aja kita lihat. Oke, ini dia. Ini ya, banyak ya, tuh penuh. Ini isinya itu ada gas, ini gas plus. Jadi karena ini IPG numerical itu cocoknya sama gas plus. Jadi kalau pakai gas V3 dia nggak bakal bisa dimasukin. Ini dia, nggak terlalu kelihatan sih kalau masih di box kayak gini, mesti dijelasin detail. Terus ini magnetnya sama aja, kalau magnet nggak ada perbedaan sama IPG V5. Selanjutnya pamflet yang udah tahu ya, pamflet dari GunCube ini gede, ukurannya A3. Kalau dibuka lebar banget. Dan isinya ada CFOP juga, ada CFOP dan metode dasarnya juga ada, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Setelah itu ada juga pamflet yang menginformasikan tentang Gun X. Nah, ini tentang Gun X pamfletnya. Ini udah dijelasin di video review yang sebelumnya, cuman kalian yang belum nonton, ini ngejelasin tentang perbedaan gas. Ada perbedaan gas antara gas V3, gas plus, sama IPG-nya. IPG-nya ini core gun. Jadi gun score-nya ini ada versi, yang ini tuh versi IPG V5, terus ini versi numerical. Nah, ini belum saya jelasin ya apa bedanya yang core-nya numerical sama core IPG V5. Nah, nanti akan dijelaskan. Kita masuk dulu ke desain Rubiknya. Sebelumnya saya udah nge-review yang versi Black Bass, nge-review ini ya, sekedar mainin aja. Yang Black Bass itu warnanya sama kayak Black Bass di versi IPG V5. Jadi hampir nggak ada perbedaan sih. Stikernya itu pakai half bright untuk Gun X. Nah untuk yang stikerless ini, stikerlessnya mirip banget sama Rubik Gun 354M. Nah buat kalian yang belum tahu Gun 354M, tinggal searching aja. Pokoknya ini mirip, warnanya tuh mirip banget, sama lah warnanya sama. Warnanya sama dengan Gun 354M. Bedanya ini magnetnya bisa diganti-ganti. Kalau Gun 354M itu belum bisa. Oke, ini agak dilihat aja dulu ya desainnya. Ya kelebihannya mulus sih. Kalau gun itu ngedesain nggak ada bagian plastik yang belum di finishing, ini udah mulus banget. Dan warnanya standar sih, kontrasnya itu bagus. Kontrasnya tuh kayak gini, tinggal kalian bandingin. Ini kontras warnanya, kontras warna di Gun X ini bagus. Sama sih kayak di 354M, karena warnanya pun sama. Terus ini ada versi Black Bass dan stickerless, bedanya sama Rubik Gun 354M. Kalau 354M kan cuma stickerless. Kalau ini tuh ya modelnya banyak, ada yang black, stickerless. Terus kalau yang untuk versi full bright ini saya kurang tahu apakah mesti diganti stikernya atau memang ada juga di GunCube yang jual versi full brightnya. Cuman saya untuk saat ini cuma jual versi half bright untuk Gun X. Oke, ini mulai kita cobain turning di Rubiknya. Ini turning di Rubiknya itu kayak yang sebelumnya saya jelasin ya. Di Gun X yang versi IPG V5 ini sebenarnya hampir sama banget. Kalau bawaan pabrik sih ya saya ngerasa hampir nggak ada perbedaan aja sih antara Gun X yang IPG V5 sama numerical. Cuman buat kalian yang mau tahu kenapa Gun 356X yang versi numerical itu lebih mahal, karena ketika kita copot bagian tengahnya, nah kombinasi antara numerical IPG sama gas plusnya itu kita bisa setting pakai tangan.
nggak perlu pakai obengnya, kan kalau pakai obeng lebih ribet ya. Nah kelebihannya ini tinggal pakai tangan, tinggal di flip gitu aja, kita tekan, kita flip dikit, kita putar dikit. Nah ntar di sini ada satuan ukurannya, ada satuan ukuran, ada angka-angkanya, kalian tinggal ikutin aja apakah tekanannya mau lebih kencang atau lebih kendor. Ini kelebihan dari Rubik Gun yang versi numerical IPG. Selain itu ya, numerical IPG ini kelebihannya dari numerical IPG ketika kita setting pakai tangan, selama settingan nomor yang ada di gasnya ini sama, jadi di gasnya itu ada nomornya ya, di gas plus itu ada nomornya. Ada yang pertama itu kalau netral itu buat nyopot, buat lepas dan pasang. Terus kalau kita putar ke sebelahnya itu ada settingan yang terendah, terus ada makin ada yang tengah dan ada yang makin kencang. Jadi ada 3 settingan tuh di gas plus, tinggal pakai tangan. Kalau saya pribadi lebih suka fitur di gas plus, oke. Kalau saya pribadi lebih suka sama gas plus dan core-nya yang numerical, karena pertama nyetingnya gampang, kedua keseimbangan antara masing-masing sisinya itu bakal lebih gampang kita setting. Kalau yang versi IPG V5 kita masih harus ngukur-ngukur banget gitu buat ngesejajarin antara ujung core-nya sama buat ngeratain sama permukaan si gasnya. Nah itu kalau di IPG V5. Cuman kalau di numerical IPG ini kita tuh udah gampang banget, udah gampang, seimbang, dan tensionnya itu pas. Tinggal kita mau setting lebih kendor, standar atau lebih kencang, itu tinggal kita sesuaiin aja. Dan kalau ini bawaan pabrik, setelannya itu standar sih, nggak kencang dan nggak pelan juga. Nah ini contoh gasnya ya, contoh gas plus, semoga kelihatan. Ini contoh gas plus ya. Kalau kalian mau lihat ini, jadi ada bentuk plusnya dan ada angka-angka buat nyeting tension yang ada di gas. Ya buat teman-teman, ini bukan berarti udah pasti lebih bagus ya. Ini menurut saya aja, saya lebih suka setting yang Gun 356X versi numerical IPG. Oke, dibanding yang IPG V5 karena ini lebih gampang, lebih akurat, lebih seimbang juga. Dan menurut saya ini lebih oke sih kalau menurut saya. Kalau kalian misalnya lebih suka nyeting sendiri, nyesuaiin sendiri tensionnya, ya silakan aja pilih yang IPG V5. Cuman kalau kalian lebih suka yang praktis, pilih IPG numerical karena ya lebih enak lah, lebih praktis. Cuman feel ya tergantung yang nyeting ya. Buat kalian yang belum tahu feel-nya, jadi Rubik ini tuh feel-nya smooth banget. Putarannya itu nggak berisik ya. Kalau kalian dengerin, putaran di Rubiknya ini smooth banget, dan biarpun udah magnetik, jadi magnetnya nggak berisik. Jadi kayak presisi banget gitu. Magnetnya presisi, akurat, dan ini magnet yang di corner itu transparan, dan yang di edge juga transparan, masih bawaan pabriknya masih transparan juga. Ini fiturnya sama persis untuk selain core dan gas. Jadi karena sama persis, jadi kayaknya saya nggak perlu review detail ya, karena emang rasanya sama aja kayak Gun 356X yang sebelumnya saya review. Cuman kelebihannya di core sama gasnya itu lebih praktis. Jadi ini perbedaan praktisnya aja, praktis dan lebih mudah. Oke teman-teman, itu aja dulu ya, sampai di sini aja ya untuk review Gun X, karena ini cuma saya lebih ngejelasin ke fitur numerical IPG sama IPG V5-nya, karena perbedaan ini cuma di situ. Kalau untuk performa Rubik sama aja, paling ntar saya tes buat main beberapa kali solve, dan kalian tinggal lihat sendiri speed saya pakai Rubik ini, apakah bisa lebih cepat atau lebih lambat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini tentang Gun Air X versi numerical IPG. Semoga ini sesuai dengan keinginan kalian videonya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, dan jangan lupa support terus channel Balam Cubes. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Subscribe channel Balam Cubes dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa support channel Balam Cubes dengan cara belanja di toko Balam Cubes. Oke teman-teman, kita ketemu di video yang lain. Bye.